Ya, baik. Hari ini materi perkuliahannya tentang rangkaian arus listrik searah, ya. Jadi ini adalah merupakan materi terakhir untuk bahan ETS, evaluasi tengah semester. Jadi nanti ETS-nya materinya adalah bab 1 tentang medan listrik, bab 2 tentang potensial listrik, ya. Terus yang bab 3 arus listrik. Arus listrik ini terbagi dari materi yang kemarin ya, tentang apa, arus listriknya sendiri, konsep arus listrik, terus yang sekarang ini adalah rangkaian arus listrik. Nah, biasanya yang ditanyakan di ETS biasanya ya tentang bab yang mau saya bahas hari ini nih ya, tentang apa, rangkaian arus listrik searah. Oke, langsung aja saya share screen ya. Ya, sudah nampak di monitor ya, PPT-nya ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Langsung saya full screen aja ya. Ya, nampak ini ya, nampak full screen ya? Atau gimana? Di monitor kalian? Atau bagaimana? Iya, Pak. Tidak. Sudah, Pak. Udah ya, oke ya. Saya nyoba pakai cara full screen ya. Kalau kemarin kan saya enggak full screen ya. Oke, jadi slide-nya halamannya sih nggak terlalu banyak ya, tapi kontennya yang cukup banyak ternyata ya. Bahannya nggak banyak kontennya. Jadi tentang rangkaian listrik. Ya, kita mulai tentang hukum Kirchhoff. Ya. Jadi hukum Kirchhoff ini merupakan pengembangan dari hukum Ohm. Kalau yang minggu lalu kita bahas hukum Ohm ya, untuk apa itu? Untuk menentukan arus yang mengalir dalam suatu hambatan listrik. Nah, kalau rangkaiannya cukup kompleks ya, maka hukum Ohm perlu kita kembangkan lebih lanjut ya. Soalnya kalau kita menggunakan hukum Ohm nanti pengerjaannya lama juga agak ruwet gitu ya, agak rumit. Maka kita gunakan hukum Kirchhoff sebagai pengembangan dari hukum Ohm untuk rangkaian-rangkaian yang lebih ini ya, apa yang lebih kompleks, yang lebih rumit. Nah, hukum Kirchhoff ini terdiri dari 2 bagian ya. Yang pertama ini hukum 1 Kirchhoff tentang arus listrik. Nanti ada lagi yang hukum kedua tentang tegangan listrik. Jadi pokoknya yang hukum pertama itu membahas tentang aturan untuk arus listrik dalam suatu rangkaian listrik ya. Kemudian yang hukum kedua tentang tegangan ya, tegangan yang ada pada sebuah rangkaian listrik. Nah, ini yang arus listrik dulu ya, yang hukum 1 ini. Jadi prinsip pada dasarnya jumlah kuat arus yang menuju titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik percabangan. Jadi misalkan ini titik A ya, titik A ini titik percabangan. Ada berapa cabang? Ada 5 cabang ini ya. Ada 5 cabang ini ya. Cabang 1 itu arusnya I1 menuju titik A. Cabang 2 arusnya I2 menuju titik A juga ya. Cabang 3 I3 menjauhi titik A, keluar dari titik A ya. Terus I4 juga menjauhi titik A dan I5 menjauhi titik A. Jadi gitu ya. Jadi artinya ada 2 titik cabang yang harusnya menuju titik A dan ada 3 titik cabang yang harusnya menjauhi titik A. Nah, gitu. Maka nanti menurut hukum Kirchhoff bahwa arus yang masuk sebuah titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar gitu ya. Jadi kalau gitu nanti berlaku ini bahwa I1 ditambah I2 ya sama dengan I3 tambah I4 tambah I5 ya. Karena I1 kan masuk, I2 juga masuk. I3 itu keluar, I4 keluar, I5 keluar. Nah itu prinsipnya gitu ya.
Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, misalkan ini ya. Contoh soalnya ini ya. Jadi ini ada berapa titik cabang ini ya? Ya, ada berapa titik ini? Banyak ini titiknya ya. Ntar kita langsung aja ini. Nah, ini ada A, B, C, D, E. Jadi ada 5 titik cabang ya. Titik cabang A, titik cabang B, C, D, E gitu ya. Nah, terus ini ada misalkan di B ya. Di B ini ada arus 1 ampere yang keluar, ada arus 2 ampere yang keluar ya. Kemudian di titik A ini ada 2 ampere yang masuk, 3 ampere yang masuk juga. Gitu ya. Terus di titik E ada 2 ampere yang masuk, terus ini ada arus I ya yang ditanyakan ini. Arus I ditanyakan, ini nggak tahu arahnya masuk atau keluar ya. Terus di titik D ada 4 ampere yang masuk. Nah, jadi pertanyaannya ini kan, berapa arus I yang ada pada titik E ini ya? Besarnya bagaimana dan arahnya bagaimana? Arahnya itu maksudnya itu menuju titik A atau menjauhi titik A gitu ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya itu kita sederhanakan dulu rangkaiannya dengan cara bahwa titik A, titik B, titik C, titik D dan E itu bisa kita jadikan satu ya. Jadi sebetulnya A, B, C, D ini bisa disatukan. Loh, kok bisa? Iya, karena jadi gini, 2 titik itu bisa kita satukan ya dengan catatan ini. Yang pertama, antara kedua titik itu tidak ada titik cabang yang lain. Misalkan katakanlah ya, A dan C. Ya. A dan C bisa kita satukan kalau di antara A dan C tidak ada titik cabang lain. Ya. Jadi nanti bisa kita satukan. Begitu pula B dan C ya. Bisa kita satukan. C dan D juga bisa kita satukan. D dan E juga kita satukan. Sehingga nanti hasil akhirnya nanti kelimanya bisa kita satukan ya. Itu yang catatan pertama. Catatan kedua, itu bisa kita satukan kalau di antara kedua titik itu tidak ada pertanyaan. Pertanyaan tentang arus ya. Misalkan kan disoalkan nggak ada pertanyaan bagaimana arus yang melewati antara titik A dan C. Nah, itu kan nggak ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, maka itu bisa kita satukan. Kecuali kalau ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan tentang itu, ya jangan disatukan dulu gitu ya. Jadi kita jawab dulu berapa arus yang melewati kawat ya antara A dan C. Tapi kan disoalkan hanya tanya ini aja ya. Arus yang ini ya, arus yang lewat kawat ini ya, yang nempel di titik E ini gitu ya. Jadi karena penyaduannya itu berdasarkan satu itu karena di antara titik tersebut tidak ada di titik lain ya. Terus yang kedua tidak ada pertanyaan tentang arus yang lewat di antara kedua titik sehingga untuk penyederhanaan persoalan itu bisa kita satukan ke 5 titik tersebut gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau sudah satu nanti kita tinggal lihat aja yang masuk itu siapa saja. Kita lihat yang masuk apa. Ini 2 ampere ini masuk ini ya, 2 ampere ini masuk. Ini ada 3 ampere ini ya. Masuk di titik A itu loh ya, kan masuk itu ya. Apalagi ini 4 ampere di titik D masuk ya. Ada lagi 2 ampere di titik E masuk itu ya. Sehingga kalau yang kita itu masuk kita itu berapa? 2 tambah 3 ya. Tambah 4 terus tambah 2 ya. Jadi gitu ya. Jadi berapa? 2 tambah 3 kan 5, 5 tambah 4 kan 9, 9 tambah 2 11. 11 ampere ya. Sementara yang keluar ini ya, di B ada 1 ampere keluar ya. Di B juga ada 2 ampere keluar. Ya udah itu aja yang keluar ya. Jadi 1 tambah 2 ya. Terus ditambah I. Loh kenapa kok I kita taruh di keluar? Ya coba lihat aja. Ini yang keluar ya, maaf. Yang masuk aja 11 ampere ya. Sementara yang keluar 3 ampere. Berarti kan lebih banyak yang masuk gitu ya. Maka bisa kita pastikan bahwa ini harusnya keluar supaya antara yang masuk dan keluar itu sama. Gitu kan. Tadi yang masuk kan 11 ampere. Sementara yang sudah kelihatan keluar itu baru 3 ampere. Sehingga I supaya sama dengan 11 ampere, maka I sama dengan 8 ampere ya.
Artinya arah arus I harus keluar, artinya meninggalkan titik E karena dia nempelnya kan di E gitu ya. Nah itu kira-kira seperti itu ya. Oke, terus berikutnya yang kedua ya, hukum Kirchhoff 2. Kalau hukum Kirchhoff 2 ini tentang tegangan ya. Jadi tegangan atau potensial, beda potensial ya. Jadi pada rangkaian tertutup ya atau loop. Jadi nanti kita menggunakan untuk menganalisa hukum Kirchhoff 2 itu menggunakan loop ya. Loop itu kayak tinjauan lah. Tinjauan pada sebuah rangkaian tertutup ya. Jadi pada sebuah loop atau rangkaian tertutup ya. Jadi melingkar tertutup gitu ya. Itu jumlah potensialnya harus 0 ya. Jadi harus 0. Nah ini. Nah, lalu potensialnya ada 2 macam. Ya, atau tegangan lah, saya sebut aja tegangan ya. Jadi nanti ada 2 macam tegangan. Pertama tegangan oleh baterai ya. Yang kedua tegangan oleh resistor. Tegangan oleh resistor kan bisa kita peroleh menggunakan hukum Ohm, yaitu apa? Arus dikalikan resistornya, hambatannya itu, atau resistansinya itu. Sehingga nanti apa? Sigma E baterai ditambah sigma IR pada resistor itu harus sama dengan 0. Nah, itu ya. Terus sekarang yang jadi masalah itu adalah penentuan tandanya ya. Tanda dari potensial listriknya. Jadi kalau baterai itu kapan nilai epsilonnya plus dan kapan nilai epsilonnya negatif. Itu kalau pada baterai ya. Kalau pada resistor nanti kita lihat dari arah arusnya. Arah arusnya itu nanti searah dengan loop atau berlawanan arah dengan loop. Nah, ini sebagai contoh ya. Oke. Ya langsung saya pasang. Oke ya. Jadi lihat ini ya. Jadi misalkan ini satu loop ya, satu rangkaian tertutup gitu ya. Di sini ada 2 baterai ya, ada 2 baterai. Baterai 1 sama baterai 2 ya. Terus ada resistor ya. Ada 2 resistor, resistor 1 sama resistor 2 ya. Nah, terus kemudian ada arah arus. Jadi arusnya tuh gini ya. Nah, ini arah arusnya ini. Dari baterai 1 ini ke atas ya. Ya, terus habis itu lewat resistor 1, resistor 2, lewat baterai 2, terus kembali ke baterai 1 lagi itu ya. Itu. Terus kemudian arah loopnya ini ya. Arah loopnya ini dibuat apa ini? Searah jarum jam ya. Nah gitu. Nah ini sebentar. Kemarin di kelas yang hari Senin itu banyak pertanyaan tentang bagaimana menentukan arah loop dan arah arus ya. Jadi arah loop itu harusnya bagaimana, arah arus itu harusnya bagaimana. Saya jawab gini, bahwa arah loop dan arah arus itu bisa kalian tentukan sendiri. Ya, jadi arah loop boleh sembarang, bebas terserah ya. Begitu pula arah arus. Arah arus boleh bebas, boleh sembarang. Itu yang perlu kalian ketahui ya. Jadi kemarin itu pertanyaannya bertubi-tubi ya. Jadi banyak yang nggak paham gitu loh dengan pernyataan saya bahwa mungkin ini ya, mungkin nggak nyimak gitu ya. Sehingga sudah saya jelaskan masih ada pertanyaan seperti itu lagi ya. Sekarang coba kalian simak ya penjelasan saya bahwa saya ulangi lagi ya, arah loop maupun arah arus itu boleh sembarang. Terserah kalian. Ya, nggak masalah. Jadi arah loop dan arah arus boleh sembarang. Misalkan di slide ini memilih arah arus, maaf, arah loop ini kan, arah loopnya seperti ini, artinya searah jam ya. Arah loop searah putaran jam, gitu ya. Arah arusnya juga sepertinya juga searah ya. Searah putaran jam nih arah arusnya ya. Sepertinya gini ya. Ya. Tapi nanti kalian nggak harus seperti itu. Boleh juga menggunakan loop yang berlawanan jam. Boleh juga arah arusnya juga berlawanan jam ya. Dan nggak harus sama antara arah loop dan arah arus. Pokoknya pada dasarnya bebas lah. Ya, antara arah arus dan arah loop itu. Yang perlu dipahami itu sebetulnya bukan menentukan arah loop dan arah arus ya,
Tapi aturan tandanya yang saya sebutkan tadi loh. Itu yang penting ya. Kalau arah loop dan arah arus bebas. Nggak ada ketentuan ya. Yang penting itu ini. Aturan tanda dari baterai sama ini. Arusnya itu tadi. Ya, jadi nanti aturannya tuh gini. Misalkan ini kan baterai 1 ya. Bentar. Ini kan nanti ya. Nah ini, perhatikan ini ya. Baterai 1 ya, ini kan baterai 1 ini ya. Bertanda negatif, ini kan negatif ya. Negatif baterai 1. Baterai 2 bertanda plus ini kan ya. Kenapa kok begitu? Ya. Jadi baterai 1 itu bertanda negatif karena kita lihatnya dari loop ya. Jadi acuannya itu loop. Coba kalian perhatikan loopnya ya. Jadi sekali lagi acuannya itu adalah loop, bukan arus ya. Jadi baterai 1 itu negatif karena loopnya ya. Itu masuk ke kutub negatif baterai, keluar kutub positif ya. Jadi loop nih, arah loopnya kan ini ya. Searah jam ini arahnya. Jadi loop itu masuk lewat kutub negatif baterai, keluar kutub positif. Maka tandanya minus karena dilihat masuknya. Ya, jadi loop, arah loop masuk lewat kutub negatif baterai, maka baterai 1 negatif. Sementara baterai 2, loop masuk lewat kutub positif ya. Berarti baterai 2 itu positif. Karena apa? Loopnya masuk lewat kutub positif baterai, sehingga aturan tanda untuk epsilonnya positif. Itu ya. Terus kemudian pada ini hambatan 1 dan hambatan 2. Nah, lihat nih. Plus kan ya. Plus, plus. Kenapa? Karena dilihat dari arah arusnya. Jadi arus yang lewat hambatan 1 kan I. Sementara arusnya sendiri itu searah dengan loop. Nah, itu kalau searah dengan loop itu plus. Begitu pula yang lewat hambatan 2, arusnya juga arus I juga kan dia seri itu ya. Jadi dia seri, maka arusnya kan sama ya. Sehingga plus juga karena arah arus I dan loop sama ya. Jadi kenapa ini kok plus? Karena arah I searah dengan loop ya. Ini juga gitu, arah I searah dengan loop ya. Nah gitu. Itu yang penting ya. Jadi saya ulangi lagi, yang penting itu adalah aturan tanda untuk tegangan baterai sama arus pada resistor. Nah, kemudian pertanyaannya kan arusnya bagaimana? Nah, untuk menentukan arus kan tinggal dipindah-pindah aja ya. Di sini E1 negatif pindah ke kanan jadi plus. E2 negatif, maaf, epsilon 2 plus ke sana jadi negatif gitu ya. Terus dibagi dengan ini kan, R1 tambah R2. Nah, ini adalah arusnya ini. Nah, misalkan sebagai contoh, misalkan inilah ya. Misalkan epsilon 1, tegangan baterai 1 150 volt ya. Tegangan baterai 2 50 volt. Terus hambatannya 3 ohm sama 2 ohm ya. Terus kuat arusnya berapa? Terus beda potensial antara P dan Q. Nah, ini rangkaiannya ya. Nah, ini arah loopnya ya. Harusnya kayak tadi nih ya. Jadi rangkaiannya kayak tadi nih. 150 volt ini ya. Ini 50 volt ya. Ini arusnya seperti ini ya. Arusnya ini. Jadi nanti kita lihat aja. Epsilon 1 plus ya. Epsilon 1 plus karena loopnya ini kan masuk lewat itu plus. Epsilon 2 negatif ya, karena loopnya masuk lewat negatif gitu ya. Terus arah arusnya plus ya, karena searah dengan loop. Nah, nanti ini. Nah, ini kan. Ya, nanti ini kan. Ini epsilon 1 itu plus, epsilon 2 negatif kan ya. Arusnya plus plus. Ya, sehingga nanti 150 kurangi 50, 3 tambah 2 ya. Nah, nanti jadinya ini kan. Nah, jawabannya berapa? Jawabannya minus 20 ampere. Loh, kok minus? Minus itu maknanya bahwa arah arusnya itu kebalik. Ya, jadi harusnya arah arusnya itu nggak gini ya, tapi sebaliknya. Ya, gini. Jadi arusnya itu gini. Jadi harusnya arah arus itu apa? Berlawanan jam ini ya harusnya kan. Nah itu.
Itu yang saya maksud ya. Jadi kalian menentukan arus itu boleh sembarang. Seperti ini kan arusnya kan sembarangan. Dipilih apa? Dipilih seperti ini kan, dipilih searah jaramnya. Nyata setelah dihitung negatif ya. Berarti artinya apa? Pilihan arus tadi itu salah ya. Jadi harusnya milih arusnya harusnya adalah ke arah ini ya, ke arah apa berlawanan jam. Tapi itu nggak masalah ya. Jadi kan saya katakan milih arah arus itu boleh sembarang. Ya, nanti kalau misalkan pilihannya keliru ya nanti di perhitungan hasilnya negatif, tapi itu tidak masalah. Yang penting adalah tahu ini aturan tanda dari tegangan baterai sama arus pada resistor. Ya, terus berikutnya apa? Nah, berikutnya pertanyaan selanjutnya ini adalah beda potensial antara P dan Q ini ya. P dan Q ini berapa tegangannya ya? Tegangan antara P dan Q itu bagaimana? Nah, untuk mencarinya ada dua cara ya. Jadi kita bisa mencari tegangan itu lewat sini kan. Lewat sebelah ini kan. Lewat sebelah apa kanan atas ya atau bisa juga lewat ini. Bawah kiri ya. Jadi ada dua pilihan untuk mencari tegangannya ya. Bisa lewat ini kan, yang sebelah sini ya. Apa ini? Kanan atas atau bawah kiri gitu ya. Jadi artinya bisa lewat R1 sama baterai 2 atau bisa juga lewat apa? R2 baterai 1 gitu ya. Nah, kita lihat kalau kita pakai cara satu ya. Nah, kalau pakai cara satu ini ya. Perhatikan. Berarti lewat sini ya. Nah, lewat sini kan. Itu adalah I PPQ ya. PPQ sama dengan apa ini? I R1 plus epsilon 2. Nah, ini sebentar. Sebetulnya ini kalau kalian nggak benar-benar ngerti, ini bisa salah ya. Ini sering salah ya. Jadi coba kalian cermati aja ya. Jadi kalau 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 tadi kan gini aja deh, supaya kalian nggak bingung ya. Ini kita anggap aja gambar ini benar ya. Jadi meskipun nanti hitungannya kan negatif ini ya, artinya kan kita harus meralat arah arus ya. Anggap aja itu urusan belakang ya, urusan belakang itu. Kalau pakai cara ini nanti kalian tambah bingung ya. Pakai cara-cara yang diselatin loh, kalian tambah bingung. Ikuti cara yang saya pilihkan ini ya. Jadi anggap aja pilihan tadi itu benar ya. Perkara nanti hasil negatif itu urusan belakang ya. Itu ya kayak jadi kalau cara satu kan ya sekali lagi saya ulangi ya. Anggap aja tadi pemilihan tanda tadi benar ya, anggap aja gitu. Maka kalau saya memilih mencari tegangan PQ menggunakan cara yang ini kan lewat kanan atas ya, kita lihat aja. Coba lihat untuk baterai ya, lihat aja. Baterai E2 ya. Baterai epsilon 2. Itu tandanya plus apa min ya tadi lihat aja. Lihat aja dari loopnya ya. Loopnya kan seperti ini ya. Berarti baterai 2 itu bertanda minus. Saya ulangi lagi ya. Baterai 2 bertanda minus. Alasannya loop ya. Loopnya kan masuk lewat kutub negatif, keluar kutub positif. Berarti E2 minus ya. Terus R1 bagaimana? R1 plus. Kenapa? Karena arus yang lewat R1 yaitu searah dengan loop. Nah, gitu ya. Jadi kalau gitu VPQ berarti ini VPQ ya berarti minus ini kan minus ya. Minus epsilon 2 plus IR1. Ya. Jadi VPQ adalah minus epsilon 2 plus IR1. Oke ya. I-nya bagaimana? I-nya jangan lupa negatif ya. Karena tadi anggapan saya kan ini benar ya. Kalau ini benar berarti kan saya harus gunakan arus yang negatif ya. Ya itu ya. Jadi nanti hitungannya gimana ya ini? Minus
20 ya kalikan R1. R1-nya berapa? 3. Jadi minus 20 kali 3 minus 60 ya. Minus 60 ya. Terus epsilon 2 berapa? 50 kan tadi minus juga dia ya karena lewat ini ya. Loop-nya kan lewat negatif dulu ya. Minus 50. Jadi kalau gitu apa? Minus 60 ya. Minus lagi 50 ya. Kan itu. Jadi berapa? Minus 60 minus 50. Jadi berapa? Minus 110 ya. Nah, itu ya. Jawabannya adalah minus 110. Itu kalau saya pakai cara seperti itu. Nah, kalau kalian pakai cara yang di slide ini, kalian pasti bingung. Soalnya di slide ini sudah dirubah-rubah ini ya. Ya, ya bisa. Tapi hasilnya kan 110 juga ya. Tapi hasilnya plus gitu ya. Karena dia sudah mengubah arah ininya. Ya, jadi dia sudah mengubah ini arah arusnya ini. Jadi arusnya sudah diubah ini gitu loh. Berlawanan dengan arah loop karena tadi kan dari hasil ini loh negatif ini loh ya. Jadi arusnya sudah dirubah, nggak seperti ini lagi, tapi arusnya ke sini karena ya gitu. Sehingga nanti hasilnya kan apa? Kalau seperti itu, ya nanti hasilnya juga sama juga ya, sama juga ini. Tapi kalau menurut saya karena cara yang di slide ini bisa membuat kalian bingung ya, gunakan cara yang saya sarankan tadi aja ya. Karena cara yang saya sarankan ikuti yang di sini nih ya. Jadi gitu. Ya. Jadi nanti jawaban untuk pertanyaan V dari P ke Q jawabannya adalah minus 110. Nah, biasanya kalau tanya tegangan itu biasanya itu tidak memperhatikan tanda minusnya ya. Tanda minusnya diabaikan. Gitu ya. Jadi ya jawab aja 110. Gitu ya. Pakai cara itu aja deh, biar kalian nggak bingung. Makanya saya sering melihat jawaban dari tahun-tahun sebelumnya itu biasanya bingungnya di situ. Oke ya, kalau lewat situ gitu ya. Jadi kalau lewat sini tadi kan jawabannya ini kan. Minus epsilon 2 ditambah I kali R1 ya. Karena saya menggunakan pilihan awal ya, sebelum arusnya tahu negatif gitu ya. Kemudian kalau lewat sebelah sini ya, lewat sebelah sini bagaimana? Ya ini apa? IR2 tetap plus. Kenapa? Karena loop dan arus sama ya. Ya, patokannya kan pilihan pertama tadi udah benar ya. Plus terus ini apa? Plus ini plus ya. Nah, plus juga. Jadi kalau lewat sini ya ini IR2 plus epsilon 1. Nah, itu. I-nya jangan lupa masukkan negatif ya. Nah, masukkan negatif. Jadi nanti jawabannya minus 20 kalikan 2. Berarti berapa? Minus 40 ya. Minus 40 terus ditambah berapa? 150 ya. Nah, jadi gini. Jadi minus 40 ditambah 150. Jawabannya kan 110 lah gitu ya. Udah gitu aja deh. Ini nggak usah diikuti ya. Kalau kalian ikuti nggak apa-apa, tapi biasanya ini membingungkan ini ya. Kalau menurut saya pakai cara yang saya sarankan tadi. Soalnya cara yang saya buat tuh ikuti aturannya di sini nih loh. Ini kan sudah dirubah ini. Ini yang saya katakan kalau kalian ikuti yang di slide ini tambah bingung. Soalnya dia menggunakan arah yang dirubah. Jadi tetap bertahan ke pilihan awal gitu aja ya. Atau mungkin masih bingung kalian dengan penjelasan saya? Silakan sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan enggak? Dengan penjelasan saya tadi? Enggak ya? Lah, kemudian ini yang sering ditanyakan di ETS ya. Biasanya itu 2 loop. Kalau 1 loop itu biasanya terlalu gampang ya. Biasanya kalau di ETS itu menggunakan 2 loop. Ini yang perlu kalian pahami benar-benar ini. Soalnya biasanya di ETS itu pertanyaannya 2 loop ini. ETS ya. Nah, kayak gini nih. Jadi ada 2 loop gini ya. Ada 2 loop dengan 2 baterai dan 3 tahanan, 3 hambatan listrik, 3 resistor. Loop 1, loop 2 ya.
Ini yang perlu kalian simak ya, kalau tadi baru pengantar ini. Loop 1. Nah ini, sebentar ya ini. Jadi tadi saya katakan ya, bagaimana dengan arah loopnya? Apakah seperti ini? Ya terserah ya. Arah loop boleh sembarang ya. Boleh ngikuti yang di slide ini ya. Loop 1 searah jam, loop 2 pun searah jam boleh. Atau loop 1 searah jam, loop 2 berlawanan jam juga boleh. Atau dua-duanya berlawanan jam juga boleh. Jadi boleh sembarang ya. Kemudian arah arusnya bagaimana? Apakah arah arusnya harus seperti ini? Ya sembarang juga ya. Jadi kebetulan ini I1-nya juga dibuat seperti ini ya. Jadi sepertinya si I1-nya juga dibuat searah dengan loop 1 ya. I1 dibuat searah dengan loop 1. Kemudian I2 juga dibuat searah dengan loop 2. Apakah harus searah? Ya jawabannya tidak ya. Boleh searah, boleh berlawanan ya. Pokoknya pilihan loop dan pilihan arus adalah sembarang. Nggak ada ketentuan ya. Yang harus dipatuhi itu masalah aturan tanda. Itu yang penting itu ya. Kapan tanda baterai itu positif, tanda baterai negatif, dan untuk arusnya ya. Kapan positif, kapan negatif. Ya. Itu yang penting. Kalau arah loop dan arah arus itu boleh sembarang. Saya ulangi lagi itu ya, karena kemarin yang hari Senin itu masih tanya lagi tentang itu. Begitu ganti loop, pertanyaannya masih itu lagi ya. Jadi ini kan apa? Negatif. Iya, benar kan negatif kan ya. Ini loop. Jadi loop 1, lihat. Dia masuk baterai 1 lewat kutub negatif ya. Nah, ini kan. Terus I1 apa? Positif ya. Kenapa? Searah ya. I1 searah lewat R1 ya. Nah, yang kalian perlu hati-hati itu R3 ya. Perhatikan R3 ini arusnya nggak cuma I1 ya. Kalau di R1 kan arusnya cuma I1 ya. Di R3 ini ada arus dari I1 dan ada arus dari I2 ya. Jadi arus I1 itu gini loh. Arusnya tuh lewat sini, ini, lewat ini ya, pada 3 terus kembali lagi ke baterai. Sementara arus I2 ya, kalau mengikuti arah ini kan, itu arusnya itu gini nih. Ini ke sini ke bawah ya, ke bawah ini. Nah, situ ke atas. Lagi nih, ini arus I2 ya. Berarti kalau gitu di apa itu? Di resistor 3 itu ada 2 arus. Ya, kalau mengikuti ini kan, ini ada arus I1 yang arahnya ke bawah ya. Di sini ada arus I2 yang arahnya ke atas gitu ya. Nah, gini. Gitu ya. Jadi di R3 ada arus I1 ke bawah, I2 ke atas. Tapi kita kan ngacunya pada loop ya, loop. Kalau pada loop itu aturannya itu kan kalau searah plus, kalau berlawanan arah negatif. Coba kalian lihat, I1 kan searah dengan loop 1 ya. Maka I1 plus. Sementara I2 kan melawan loop ini, berlawanan loop kan. Loopnya kan muternya gini ya, loop 1 loh ya. Ini saya bahas loop 1 ya. Maka I2 negatif ya. Itu alasannya gitu ya. Itu loop 1. Sekarang ganti loop 2. Lihat loop 2 ini ya, lihat loop 2. Loop 2 ini melalui ini baterai. Baterai 2 tandanya plus ya, karena ini kan. Nah, dia masuk lewat kutub plus, keluar negatif kan ini loopnya ya. Nah, dia plus. Kemudian R2 ini dilewati arus I2. Nah, searah dia ya. I2 dan loop kan searah, maka tandanya plus. Sementara R3, nah ini kan. R3 ini dilewati arus I2 yang searah dengan loop 2, makanya plus ini ya. Jadi di sini I2 plus karena melihatnya dari loop 2. Kalau tadi kan melihatnya dari loop 1 ya. Sekarang lihatnya dari loop 2 ya. Kalau dilihat dari loop 2, I2 plus, sementara I1 negatif ya. Lihatnya dari loop 2 loh ya ini ya. Itu. Nah, terus berikutnya adalah contoh soalnya misalkan inilah. Nah ini. Ini ada contoh soalnya yang ini ya. Contoh soalnya ada 3 baterai nih ya. Baterai 1, 2, 3. Terus hambatannya ada berapa ini? 5 ya. Ada 5 hambatan, 5 resistor. Nah, kayak gini ya. Ya, baterai 1 2 volt, baterai 2 4 volt, baterai 3 2 volt. R1 1 ohm ya, R2 2 ohm, R3 2 ohm, R4 1 ohm, R5 1 ohm gitu ya.
Nah, kita lihat per loop-nya dulu ya. Kita lihat loop 1 dulu ya. Loop 1 itu melewati baterai 1 bertanda negatif ya, negatif kan. Baterai 2 bertanda plus kan dia melewati 2 baterai nih ya. Baterai 1 dia negatif karena masuk lewat kutub negatif ya. Baterai 2 positif karena dia masuk lewat kutub positif ini ya. Terus dia melewati R1 ya. R1 itu arusnya I1 ya. Nah, ini arusnya nggak dikasih nih ya. Jadi gini aja deh. Biar kalian nggak bingung. Kan di sini kan nggak ada I1, nggak ada I2 ya. Jadi anggap aja ini ngikuti yang tadi ya. Jadi ini sepertinya sih ini, sepertinya di soal ini apa ini? Arah arusnya ngikuti arah loop ya. Jadi loop apa arus 1 ngikuti loop 1 gitu ya. Arus 2 yang di sini ngikuti loop 2 kayak ngikuti yang di sini tadi loh ya. Dan nanti di sini yang di tengah ini kan, yang di tengah ini nanti ada arus I1 yang ke bawah dan ada arus I2 yang ke atas gitu ya. Sehingga nanti ini, nah ini kan, karena kita ngelihatnya loop 1 ya, loop 1 berarti kan ini I1 R1 ini kan di sini ya. Ya, I1 R1 sama yang lewat ini kan juga I1 juga ini R3 ini ya. Jadi arus 1 itu kan ini ya dari ini kan. Ini arus 1 ini ya, ini arus 1. Nah, ini kan. Jadi arus itu ini. Arus itu dari titik cabang ke titik cabang lagi. Jadi arus 1 itu mana sih? Ini dari titik cabang B ya. Lewat R3, lewat baterai 1, lewat R1 nah, sampai A. Itu adalah arus 1 ya. Arus 2. Arus 2 kan ini ya muter gini kan. Jadi arus 2 mulai dari sini ya. Mulai dari A lewat R4 lewat apa ini? Lewat baterai 2 ya. Lewat R5 terus sampai B ya. Terus kalau yang tengah ini campuran ini ya. Ini kan ada I1, ada I2 dari tengah ini loh. Dari B ke A atau A ke B ini kan campuran antara I1 sama I2. Lah kalau ngikuti loop ini berarti ini apa itu arus I1 ke bawah, I2-nya ke atas ya. Nah, itu. Jadi kalau loop 1 ini main, ini plus ya. I1-nya plus kan searah ya. I1 kan lewat R1 sama lewat R3 ya. Sementara di R2 ya. Di R2 ini ada 2 arus ya. I1 yang searah dengan loop dan I2 yang berlawanan arah dengan loop. Nah, nanti ini kan. Ini sama dengan 0. Nah, dimasukkan angkanya ya. Ini kan minus 2, ini berapa ini? Ini minus, ini minus 2, ini plus 4 ya. Plus 4. Terus I1 lewat ini kan, I1 kan lewat R1 dan R3 ya. Terus di sini ada I1 yang plus, I2 yang negatif ya kali. Ini R2, R2-nya kan berapa? R2-nya tadi 2 ya. 2. Itu loop 1 ya. Ya, atau kalau kita sederhanakan, ini berapa ini? Ini sama ini berapa ini? 2 ya. 2 pindah ke kanan jadi minus 2. Pindah ke sini ya. Terus ini I1-nya kan 3 ini. 3 ditambah 1 jadi 5 ya. 5 I1. Sementara I2-nya ini kan. Ini minus 2 I2. Ini. Persamaan 1. Jadi loop 1 menghasilkan persamaan 1. Sekarang loop 2. Nah, di loop 2 ya. Nah, untuk loop 2 baterai 2 negatif kan. Baterai 2 negatif karena masuk lewat negatif ya. Baterai 3 positif karena masuk lewat positif gitu kan. Terus I2-nya lewat ini, I2 lewat R4 sama R5. I2 lewat R4 R5 ya. Terus R2 kan ada 2 arus tuh. Arus I1 berlawanan dengan loop 2 negatif ya. Arus I2 searah dengan loop 2 ini positif ini. Terus masukkan angkanya. Nah, ini kan. Minus 4 ditambah 2 ya. I2 ini lewat ini kan. 4 ohm sama 5 ohm ya. Jadi 1 tambah 1 terus I2 plus I1 searah ya. I1 negatif berlawanan dengan loop kali R2 2 gitu ya. Nah, nanti menghasilkan ini kan. Kayak tadi itu ya. Ini kan nanti hasilnya berapa ini? Min 4 ditambah 2, min 2 pindah ke sana jadi plus ya. Terus ini I2-nya berapa ini? 1 tambah 1 2 ditambah 2 lagi 4 ya. Ya, nanti ini ya. Jadi nanti kita punya 2 persamaan ya. Persamaan 1 dari loop 1, persamaan 2 dari loop 2. Nah, terus
Pertanyaannya adalah I1 berapa, I2 berapa gitu ya. Nah, kita selesaikan menggunakan, sebetulnya penyelesaiannya nggak harus eliminasi ya. Kalian bisa menggunakan cara yang lain, yaitu pakai substitusi. Pokoknya ada dua pilihan cara ya. Bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi. Kalau di slide ini menggunakan eliminasi ya, bolehlah pakai eliminasi ya. Ini eliminasinya ya. Ini bukan satu-satunya cara ya. Kalian bisa menggunakan substitusi. Kalau saya lebih senang menggunakan substitusi ya, lebih gampang. Kalau eliminasi kan harus seperti ini ya nggak selalu sih. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah ya, jadi tadi ini kan persamaan 1 ya dari loop 1, ini persamaan 2 dari loop 2. Persamaan 1 dikali 2, persamaan 2 dikali 1 tujuannya apa? Ini tujuannya untuk eliminasi I1 ya. Oh maaf, bukan eliminasi I1 ya. Eliminasi I2 ya. Jadi I2 mau dieliminasi ini loh. Ini kan 2 I2, ini 4 I2. Berarti kalau gitu supaya dieliminasi persamaan 1 dikali 2 ya. Supaya ini minus 2 menjadi minus 4. Ini dikali 1 nanti menjadi 4. Ya, 10 nanti ini jadi ini. Sehingga nanti kalau ditambahkan 10 I1 ditambah 2, nanti 8 I1. I2-nya hilang, tereliminasi ya. Terus minus 4 ditambah 2, minus 2. Nanti ini kan. Nah, nanti dari sini kan kalian bisa tahu. I1-nya minus 1/4 ternyata ya. Minus. Apa ini artinya? Berarti tadi pemilihan arusnya salah gitu ya. Ya. Jadi harusnya arah I1 itu bukannya searah dengan loop 1, tapi harusnya berlawanan dengan loop 1. Ya, itu nggak masalah itu ya. Kalau misalkan pemilihannya keliru kan nanti negatif gitu aja. Nah, setelah I1 tahu kan kita bisa nyari I2. Caranya ya hasil ini bisa kalian masukkan. Kalian substitusi ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 juga boleh. Ini dipilih persamaan 2 ya, ya bolehlah. Persamaan 2 berarti yang ini ya. 4I2 dikurangi 2 min 1/4 sama dengan 2 ya. Jadi 4, nanti ini 4I2 jadi plus ini ya. Ini berapa ini? Setengah ya, setengah. Jadi 4I2 2 kurangi setengah. 2 kurangi setengah itu 3/2 ya. 3/2 dibagi 4, ya benar 3/8. Benar ya. Ternyata benar, berarti searah, benar ya, benar searah. Gitu. Terus pertanyaan ketiga apa ini? Arus yang melalui R2. Nah, tadi R2 kan dilalui 2 arus ya. Ya, tadi kan dilalui 2 arus. Nah, ini kan. Jadi tadi kalau ngikuti loop 1 ya, kalau ngikuti loop 1 kan tadi apa? I1 kan searah, jadi pakai acuan yang lama ya. Bukan acuan yang, kalau ini kan negatif berarti kan harusnya diperbaiki. Ternyata enggak usah seperti itu. Tetap mengikuti acuan yang lama tadi ya. Bahwa I1 itu positif ya. Yaitu apa? Searah dengan loop 1. I2 negatif karena berlawanan dengan loop 1 ya. Nah, tapi jangan lupa masukkan ininya, masukkan tanda negatifnya ini ya. Soalnya kan acuannya kan acuan yang sebelum diperbaiki. Sebelum arah arusnya diubah kan. Jadi kalau belum diubah ya masukkan negatifnya ini ya. Jadi negatif 1/4, I2-nya kan positif ya, benar 3/8 ya. Sehingga nanti hasilnya itu minus 5/8. Minus artinya berarti apa? Berarti dia tidak searah dengan loop 1 ya, berlawanan dengan loop 1. Ya. Jadi artinya kalau berlawanan dengan loop 1 berarti arahnya tidak dari atas ke bawah ya, tapi dari bawah ke atas, karena loop 1 kan tadi dari A ke B ya. Nah, terus sekarang pertanyaan selanjutnya yaitu VAB. Sebentar ya. Kayaknya ini harus lihat ininya dulu ya.
Nah, untuk nyari VAB tadi kan ada dua cara ya. Bisa lewat R2E2, bisa juga lewat yang satunya lagi kayak tadi itu ya. Jadi kalau lewat baterai 2, ya nanti ini. Ya, I3 kali kayak tadi lah itu ya. Jadi ngikuti itu tadi aja, ngikuti aturan loop-nya tadi ya. Ya, lewat ngikuti aturan loop-nya tadi itu. Jadi dari jawabannya ya sama 11/4 gitu ya. Ikuti aturan tadi itu. Oke, atau gini dulu sebelum biar kalian ngerti maksudnya ya. Tak indikat dulu lah. Soalnya kalau nggak saya jelaskan nanti. Jadi gini, tadi kan udah tahu ya. Jadi arus 3 ini kan berlawanan dengan loop 1. Kalau loop 1 itu kan dari A ke B gitu ya. Oh maaf, mana tadi? Yang ini ya. Tadi ini ya. Ini tadi ya. Tadi gambarnya ini. Nah, ini. Jadi kalau I3 itu kan ini ya. I3 tadi jawabannya adalah ini kan. Berapa? Minus 5/8. Artinya dia tidak searah dengan loop 1 ya. Jadi arusnya tidak dari A ke B, tapi apa? B ke A, karena berlawanan dengan loop 1. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu apa tadi itu? VAB. Nah, kalau nyari VAB ya, tegangan antara A dan B, lah kita bisa menggunakan malah 3 cara ya. Ada 3 cara yang bisa kita pilih ya. Berapa tegangan antara A dan B? Bisa kita lakukan dengan 3 cara. Pertama lewat ini kan, lewat tengah ini kan ya. VAB bisa lewat tengah atau lewat kiri, lewat sini. Atau lewat kanan. Jadi ada 3 pilihan ya. Lewat kiri bisa, lewat kiri berarti kan lewat ini kan. Lewat baterai 1 ya. Kalau lewat tengah berarti lewat baterai 2. Lewat kanan berarti lewat baterai 3. Nah itu. Nah kemudian kalau yang di jawaban ini dia memilih ini, kalau ini ya. Nah ini. Ini lihat baterai 2 berarti lewat tengah ini ya. Kalau ini lewat apa? Lewat baterai 3 berarti lewat mana ini? Baterai 3 berarti lewat mana? Berarti lewat kanan ini ya. Gitu. Kalau lewat kiri bagaimana? Ya ini ya. Katakanlah anggap aja ini benar ya. Ini aja benar ya. Nah, ini benar. Jadi nanti arahnya ya ini. Ya, tadi I3 arahnya apa tadi? I3 tadi ya. Sebentar, tadi. Ini kan I3. I3 kan tadi negatif ya. Ya, anggapannya tadi apa? I3 itu searah loop 1 gitu ya. Jadi gitu. Jadi untuk menentukan ini anggap aja apa? I3 searah dengan loop 1. Ya, tadi kan acuannya kan itu ya, anggapannya kan itu ya. Meskipun hasilnya negatif nggak masalah ya. Tadi ya dikatakan apa? I3 positif ya, berarti kan dia searah dengan loop 1 ya. Meskipun hasilnya negatif berlawanan, tapi nggak masalah. Jadi untuk menentukan lewat tengah ini, berarti kan I3 perhatikan pakai loop 1 ya. Antara I3 dan loop 1 kan searah, jadi ini plus. Terus ini apa? Plus juga, karena lihatnya dari loop 1. Jadi kita ngelihat dari loop 1, jangan loop 2 ya. Kalau kalian pakai loop 2 nanti hasilnya beda ya. Ya boleh pakai loop 2, pokoknya bisa milih. Menentukannya bisa pakai loop 1, bisa pakai loop 2, karena tengah ini kan dilewati loop 1 dan dilewati loop 2, kecuali kalau kiri dan kanan ya. Kalau kiri tidak ada pilihan selain menggunakan loop 1, kalau kanan tidak ada pilihan selain menggunakan loop 2, tapi kalau yang di tengah kan bisa milih. Pakai loop 1 boleh, pakai loop 2 boleh. Nah, kebetulan antara loop 1 dan loop 2 berbeda kan, karena memang arahnya berbeda ya. Kalau loop 1 kan dari A ke B, tapi kalau loop 2 kan dari B ke A. Nah, kalau yang di sini dia menggunakan loop 1 ini. Ya, ini kan. Jadi ini positif, ini juga positif ya. Meskipun nanti hasilnya negatif, karena apa? Karena hasil hitungan tadi kan ya. Tapi kan anggapan awal kan I3 positif.
Tapi hasil hitungan menghasilkan negatif gitu ya, tapi nggak masalah. Jadi ini nanti ketemu 4 gitu ya. Kemudian kalau yang ini pasti menggunakan loop 2 ini ya. Kalau kita gunakan loop 2, berarti kan ini apa? Ini plus ya. Ini plus karena searah ya. Karena ini kan I2 searah. Ini plus juga ya. Karena masuk lari kutu plus, ini juga plus. Karena arusnya searah ya. Arus I2 searah dengan loop. Nah, nanti hasilnya kan ini nanti. Ya, ini kan. I2 kan plus. Baterai 3 juga plus karena masuk kutu positif. Ini juga plus searah ya. Jadi masukkan ini 38 kali 1, 2. Hasilnya 11/4. Sama ya. Ya, sama. Atau bisa juga lewat kiri ya. Tapi di sini nggak disajikan ini yang kiri ini. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Ini contoh soal ngambil dari buku ini ya. Buku soal yang di buku ini, buku diktat ya, atau buku paketnya ini. Di halaman 81 nomor 2 ini ya. Oke, saya fullkan lagi ya. Biar jelas. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Arus pada setiap cabang. Ada berapa arus? Ya ada 3 arus. Ya. Arus yang di kiri, arus yang di tengah, sama arus yang di kanan ya. Terus tanya apa? VAB lah ini. VAB nanti bisa kita gunakan lewat tengah bisa. Atau lewat kiri juga bisa. Lewat kanan juga bisa. Tapi yang paling gampang lewat tengah ya. Langsung gitu ya. Kalau lewat kiri kan harus lewat 2 komponen ya. Lewat kanan juga 2 komponen. Terus kemudian apa? VDB. VDB berarti ini ya. Dari sini sampai sini ya. Nah, kalau ini juga gitu. Bisa lewat sini langsung ya. Atau bisa juga lewat sini juga bila saya. Jadi bisa langsung lewat 40 ohm bisa. Atau bisa lewat ini. DAB ya. Lewat baterai lewat ini. Sepertinya yang paling gampang lewat sini ya. Lewat yang paling kanan ini gitu ya. Oke. Nah, kita coba ini sepertinya masih tetap menggunakan loop yang searah jarum jam pilihannya ya. Nah, pakai loop 1 yang sini nih ya. Nah, loop 1 ini. Baterai bertanda negatif ya. Terus ini 5 ohm I1. 30 ohm kan ada 2 arus itu ya. I1 searah loop, I2 berlawanan loop ya. Jadi tetap mengikuti yang kayak tadi itu ya. I1 searah dengan loop 1. I2 searah dengan loop 2. Terus yang di tengah nih I3 ini campuran ya antara I1 dan I2 ya. Ya ini nanti. Itu loop 1. Ini persamaan 1 ya. Persamaan satunya dapat ini 80 I1 minus 30 I2 sama dengan 7 dari loop 1. Dari loop 2 ini kan baterainya negatif ya, masuk lewat negatif ini, masuk negatif. Terus I2 lewat 40 ohm, 30 ohm ini I2 searah dengan loop 2, I1 berlawanan dengan loop 2. Sehingga nanti dapatnya ini kan 70 I2, ini kan 70 ya, 30 tambah 40 kan 70, terus dikurangi 30 ya. 15 pindah ke sana plus. Lalu penyelesaiannya pakai eliminasi ini ya. Pakai substitusi juga boleh. Nah ini, apa yang dieliminasi ini? Nah, sepertinya kalau begini berarti yang dieliminasi dikali 3 ini ya. Nah, sepertinya I1 yang dieliminasi ini. Soalnya ini 80 dikali 3, 30 dikali 8 ya. Sepertinya yang dieliminasi I1 ini. Ya, benar kan dieliminasi I1 kan. Ditambahkan kan? Soalnya ini plus, ini minus ya. Sehingga nanti I1 lenyap ya. Lah I2-nya nanti jadi ini kan. Ya, jadi apa ini? Min 90 ditambah 560, 470 ya. 21 tambah 120, 141 ya. Sehingga kalau gitu apa? I2-nya berapa? 141 dibagi 470 ya. Itu 0,3 ampere ya. Plus, berarti benar ya. Kalau plus berarti arah I2-nya udah benar ya. Arah I2 searah dengan loop 2. Lalu kemudian
Substitusi ya. Kalau udah tahu I2-nya 3/10 ampere, masukkan ke persamaan berapa ini? Persamaan 1 atau persamaan 2 ya. Pokoknya pilih salah satu ya. Bisa kalian substitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2 ya. Masukkan ke sini ya. Nanti ini ketemunya ini 3/10 nih kan ya. Nanti ketemu apa? I1 1/5. Searah loop 1. Berarti ini persamaan 1 ini ya. Jadi arah arusnya udah benar ya. Jadi pilihan tadi udah benar ya. Karena nggak ada tanda negatif. Terus sekarang yang lewat tengah ini arusnya I3 ya. Nah, ini kayaknya ngikuti aturan loop 1 ini ya. Kalau menggunakan loop 1 berarti I1 positif, I2 negatif ya. I1 kan 1/5, I2-nya kan 3/10. Berarti 1/5 kurangi, ya hasilnya negatif. Berarti arahnya salah ya. Jadi artinya arah I3 itu tidak searah dengan loop 1, tapi searah dengan loop 2, atau berlawanan arah dengan loop 1 gitu ya. Negatif gitu ya. Nah, itu ya. Sekarang kalau nyari VAB berarti menggunakan I3 ya. Acuannya loop 1 sepertinya ya. Nah, ini kan. VAB I3 30 ya. Ini kan ngacunya ke I1 ya. Makanya I3-nya negatif gitu ya. Min 3 volt. Ya, min 3 volt. Pokoknya 3 volt lah kan tanya VAB ya. Nah, sementara kalau VDB lewat yang paling gampang lewat 40 ohm ya. Lewat 40 ohm kan I2 ya. Nah, ketemunya 12 volt. Nah, itu ya. Itu cara ngerjakannya ya. Terus kemudian ini yang lebih rumit lagi, yaitu apa itu? Untuk soal yang 3 loop. Ya. Jadi pernah juga sih keluar soal yang 3 loop ya ditanyakan di ETS, tapi biasanya itu di ETS itu dari pengalaman saya jarang lah ditanyakan 3 loop itu ya. Paling banter itu ya 2 loop. 1 loop pun terlalu gampang kalau 1 loop ya. Yang paling pas itu 2 loop lah. Kalau 3 loop ini terlalu panjang gitu ya. Jadi seperti ini kan ada 1 baterai dan ada 5 tahanan. Jadi kalau yang seperti ini seperti tahanan dalam ini nama rangkaian itu rangkaian jembatan Wheatstone ini. Jadi rangkaian jembatan Wheatstone dianalisa menggunakan hukum Kirchhoff ini. Jadi kalian diminta menentukan arus pada setiap cabang ya. Coba kita lihat dulu ya berapa ini. 6 ohm, 3 ohm. 6 ohm, 3 ohm. Oh ya. Ininya 3 ohm ya, oke. Terus setiap cabang ya. Berarti ada berapa cabang ini? Kalau ditanya pada setiap cabang. Jawabannya itu ini ya. Kalau ngikuti ini kan, loop 1 berarti kan ini ya. Ini loop 1 sini, loop 1 ya. Berarti nanti di sini tuh gini, nanti di sini ada I1 ini ya. Lihat seperti ini kan, I1 tuh ini. Dari yang lewat ini I1 ini ya. I1 itu gini. Nah, ini I1 ini. Ini ya. Ini loop 2 tuh ini ya. Berarti kalau gitu loop 2 itu ini, yang ini ya. Dari sini ke sini ini loop 2 ini. Pokoknya dari titik cabang ke titik cabang ya. Saya tegaskan lagi. Mana sih titik cabang? Titik cabang itu contohnya A. Nah, ini titik cabang ya. Karena ada percabangan, 3 cabang ini. Kalau E ini bukan titik cabang, tapi dia pembelokan ini ya. Jadi E bukan titik cabang, tapi dia hanya belok gitu aja ya. D juga bukan titik cabang. Apalagi yang titik cabang? Di sini, ini titik cabang juga ini. Ini titik cabang ini. Ya, ini juga titik cabang ini. Ini juga, ini titik cabang ini. Ini titik cabang. B juga titik cabang. Ini. Nah, gitu. Jadi saya ulangi lagi ya, arus I1 itu yang ini ya, yang lewat ini. Ini lah sini, sini ini I1 ya. I2 yang lewat ini, itu yang ini.
I3 nanti yang lewat ini, lewat baterai ini I3 ini, lihat baterai ini I3. Nah, ini I3 lewat baterai. Terus kemudian kalau yang lewat ini 3 ohm. Nah, kalau 3 ohm ini campuran ini ya. Campuran antara ini kan ada I1 yang arahnya dari B ke A ya. Dan ada I2 yang arahnya itu dari A ke B ini. Yang ikuti loop-nya lah. Jadi AB ini sebut aja I4 ya, AB ini I4. Jadi nanti ini I4 itu sama dengan, katakanlah kalau ngacunya ke ini ya, ke loop 1 ya, berarti I4 itu berarti ini. I1 dikurangi I2 ya. Nah ini. I1 kan dari B ke A, tapi I2 kan dari A ke B itu ya. Terus berikutnya lagi ini ya, katakanlah ini ya. Kalau ini campuran antara apa ini? I1 yang arahnya dari atas ke bawah ya, sama ini I3 ya. I3 yang arahnya dari ini, dari apa ini? Dari bawah ke atas ya. Ini. Sementara yang ini campuran antara I2 dan I3 ya. I2-nya itu dari bawah ke atas, I3-nya dari atas ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau tanya arus pada setiap cabang, jadi ada berapa arus kalau gitu? Ada 6 ya. Ini ya, ini I1, ini I2, ini I3 ya, ini I3, ini I4 ya, ini I5, ini I6 ya, ada 6 cabang gitu ya. Kemudian ini beda potensial VAB, VBE dan VDB. VAB berarti ini ya, berarti yang lewat ini kan. Berarti apa tadi? Tadi I4 ini berarti ya, ini I4 ya. Kalau VBE berarti ini ya. Ini ya. Berarti apa ini? VBE berarti ini kan, VBE ya. VBE berarti ini. Ini berarti apa berarti? I berapa ini? Katakanlah ini I5 ya, berarti I5 ini ya, I5 kalikan ini. Kalau VDB berarti ini kan, VDB ini ya. Ini VDB ini ya, berarti I6 ini ya. I6 ini. Kemudian disuruh buktikan bahwa VAD ini ya, VAD ini sama dengan VAE, VEB, VBD. Ya. Ya, harusnya sama kan, satu loop ini ya. Ya, harus sama ini harusnya. VAD ini kan loop ini ya berarti ya. VAD sama dengan V ini. Ya, harusnya sama itu. Karena satu loop ini. Loop yang gini loh, loop besar ini ya. Jadi ini adalah loop gabungan. Loop gabungan antara loop 1, jadi loop 1 ditambah loop 2 ini. Nanti jadi gini nanti. Yang di pertanyaan C ini ya. Oke, jadi kita bahas satu-satu ya. Mulai dari loop 1 ini. Loop 1 ini kan. Loop 1 ada I1 lewat 6 ohm. Terus ada yang lewat 3 ohm ini ada I1 yang searah, I2 yang berlawanan. Kemudian yang lewat 3 ohm ini ada I1 yang searah sama I3 yang berlawanan. Nah, itu loop 1. Kemudian ini tentu masukkan ini ya. Berapa? 12 ya. 6 tambah 3 tambah 3, 12. Hasilnya apa? Min 3 I2, min 3 itu loop 1. Kemudian kalau yang loop 2, nah ini ya, loop 2 berarti ini kan ya. Berarti ada I2 yang searah. Terus lewat sini kan ada I2 searah, I1 berlawanan ya. Yang lewat sini ada I2 searah, I3 yang berlawanan gitu ya. 6 ohm. Nah, nanti ini kan ya, ini minus 3 I1, 3 tambah 6 12. Terus I3-nya ini minus 6 ya. Nah, sekarang yang loop 3 ini kan berarti ya. Loop 3 ada baterai ya. Loop 3 mana? Ini kan. Baterainya bertanda apa? Plus apa min? Plus ya. Loh, baterainya plus 8 ini. Soalnya loop-nya masuk lewat kutub positif ya. Terus di sini ada ini I3 searah, I2 berlawanan ini ya, I3 searah. Terus yang di sini ada I3 searah, I1 berlawanan ini. Yang ini ya.
Ini kan 3 I3 searah ini berlawanan gitu ya. Sehingga nanti hasilnya ini ya. 8-nya dipindah jadi -8. Nah, kemudian kita dapat 3 persamaan ya. Persamaan loop 1 dari persamaan loop 2 dan persamaan loop 3 ya. Lalu dilakukan eliminasi. Eliminasi persamaan 2 dan 3. Apa yang dieliminasi ini? Apa yang dieliminasi? Ternyata yang dieliminasi adalah I1 ya. Karena kan I1-nya hilang ya. Jadi eliminasi I1 pada persamaan 2 dan 3 menghasilkan persamaan 4. Lalu juga kita eliminasi I1 juga ya. Menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Terserah nih ya. Pokoknya nggak harus persamaan 1 dan persamaan 2. Bisa juga persamaan yang lain. Pokoknya selain 2 dan 3 ya. Kan bisa 2 kemungkinan. 1 dan 2 atau 1 dan 3. Ini kebetulan dipilih 1 dan 2. Pokoknya ada banyak cara lah ini. Ini bukan satu-satunya cara ini. Ditambahkan ya supaya I1-nya hilang. Ya. Sehingga nanti jadi ini. Ya, sehingga nanti hasilnya kalau menggunakan ini ya. Ya, ini kayaknya salah ketik ini ya. Ini harusnya persamaan 5 ini ya. Jadi pokoknya kita dapatkan persamaan 4 dan persamaan 5 ya. Ya, kemudian persamaan 5 kita ubah menjadi gini. Nanti maksudnya itu mau kita substitusi ke persamaan 4 ya, ini loh. Ini kan persamaan 5 ini salah ketik ini harusnya persamaan 5 ini ya. Ya, atau nanti ini kan ini. Lalu nanti ini persamaan 5 kita substitusi ke persamaan 4. Nah, nanti jadinya ini nanti. Substitusi ya. Nah, nanti ini kan dimasukkan ini kan apa? I2-nya tadi kan ya. I2-nya kan 3/5 I3 dimasukkan ke situ. Nah, nanti hasilnya nanti ini kan. Ini berapa ini? 18. Ya, 18 kali 3 ya. Iya. Ya, jadi apa? 18 kali 3/5 dikurangi 15. Nanti ini kan 21/5 minus ya. I3 8. Jadi kalau gitu apa? I3 sama dengan ini nanti 8 minus ya. Minus 8 kali 5 40 ya. Dibagi 21 ya. Ternyata minus. Berarti arahnya berlawanan ya. Ya. Jadi kesimpulannya I3 arahnya tidak apa itu? Tidak searah dengan loop 3 tapi berlawanan gitu ya. Nah, kalau sudah tahu I3 kita masukkan ke persamaan 5 tadi untuk mencari I2. Nah, jadi kan ini ya, I2 3/5. Nah, hasilnya negatif juga ya. Negatif berarti dia berlawanan dengan loop 2. Nah, setelah tahu itu, kita substitusikan ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, persamaan 3 juga boleh ya. Ini kebetulan dimasukkan ke persamaan 1, terserah. Pilihan boleh sembarang. Ini persamaan 1 kan ini, masukkan ya. I2-nya minus 8/7, I3-nya berapa? Minus 4/21, dimasukkan ke situ. Nanti ini kan, ya. Nanti didapatkan ini nanti ya. Ini ya nanti ini jadinya ini kan. Ini aja berapa ini? Berapa? 3 kali 4 jadi plus ya. Plus 24/7. Ini plus juga ya, plus 40/7 ya. Jadi berapa? Ya, ternyata terus nanti dipindah ke kanan ya. Terus dibagi 12. Nanti hasilnya ini ya. Ternyata minus ya. Minus berarti artinya berlawanan dengan loop 1. Gitu. Nah, udah tahu ya. Jadi I1 udah tahu, I2 udah tahu, I3. Sekarang I4. I4 ini kan campuran ya. Jadi ngacunya pakai loop 1. Jadi I1 kurangi I2. Gitu ya. Ngacuannya loop 1 ya. Tadi I1-nya itu min 16/21.
I2-nya dikurangi minus jadi plus ya. Dikurangi minus 8 jadi plus 8. Ternyata plus, berarti sudah benar ya. I4 plus sudah benar searah dengan loop 1. Kemudian I5 ya, pakai loop 1 juga ya acuannya ya. Nah, nanti ini kan I1 kurang I3. I1-nya kan tadi minus ya. Minus nambah 1. I3-nya minus juga tadi ya. Nah, ini. Ternyata hasilnya sudah benar ya, plus berarti sudah benar ya. Tadi searah dengan loop 1 ini. Nah, terus yang terakhir, ya, yaitu I6. Acuannya loop 2. Karena loop 1 nggak mungkin ya. Pilihannya acuannya kalau nggak loop 2, loop 3. Tapi di sini dipilih loop 2 ya. Karena loop 3 nggak lewat ini kan, nggak lewat hambatan 6 ohm. Ya, ternyata hasilnya plus, berarti searah dengan loop 2 ya. Ya, sehingga kalau begitu berarti seperti ini ya, yang benar ya, jadi diralat ya. Yang tadi salah dibalik ya. Kalau yang sudah benar, ya udah benar gitu ya. Jadi ini yang benar itu gini ya. Jadi harusnya gini, I3 itu harusnya ke atas ini ya. Lalu I3 itu, nah ini kalau I1 ini ke sini ya. Ini arah yang benar tadi, sudah diralat ini ya. Arah yang benar itu. Jadi ini ya, jadi di sini harusnya ke bawah, ini juga ke bawah, di sini harusnya dari B ke A yang benar nih ya. Dari B ke A gitu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah tanya VAB. Ya, VAB. Nah, VAB berarti kan ini ya. Ya, VAB sama dengan ini. Ini tadi arusnya berapa? Nah, ini pakai acuan yang tadi ya. Ya, kayaknya pakai acuan yang tadi. Minus 8/21 ya. Dikali 3 ya. 8/7 ya. Jadi berapa itu? Minus 8/7 volt. Ya, jadi ini kan apa ini? I4 ya, I4 lewat sini kan I4 ini. I4 dikali ini 3 ohm yang sini. Nah, di sini ternyata hasilnya negatif ya. Negatif itu bisa kita artikan ini, berarti kalau gitu apa? Potensial A lebih rendah dari potensial B gitu ya. Tapi itu nggak masalah nih. Kan hanya negatif nggak kalian sebutkan juga nggak apa-apa kan, dia cuma menyatakan selisih kan. Nggak apa-apa misalkan disebutkan. Kalau VBE berarti kan ini ya, berarti lewat ini aja nih dia. I5 aja ya. Jadi I5 kali 3 gitu aja bisa ya. Ini kan I5 ini. Negatif juga ya. Misalkan disebutkan negatifnya juga nggak apa-apa. Kan cuma beda potensial dia. Sebentar yang terakhir, nah ini ada VDE, VBE ini ya. Terakhir ini VDB ya. VDB berarti mana? Nah, ini yang ini ya. I6 ini berarti ya. VDB dengan I6 ini. Nah, kemudian yang terakhir diminta untuk membuktikan ya bahwa VAD yang ini tadi ya sama dengan ya ini kan. Jadi ini VBD sudah ya. Nah, ini, jadi kita harus cari dulu VAD ya. VAD kan ini. VAD berarti ini kan I2 dikalikan 3 ya. VAE belum tahu juga. VAE berarti kan ini ya. Ini kan apa? I1 ya. I1 dikalikan 6 minus. Ya. Nah, terus ini hasilnya gimana? Nah, ternyata hasilnya sama ya. Nah, cuma kalau berkaitan dengan ini kita harus cermat masalah tanda ini ya. Soalnya kalau tandanya nggak benar nanti bisa jadi hasilnya salah. Jadi gini,
misalkan VEB ya. VEB itu adalah (24/7). Ya. Kalau tadi VBE kan minus (24/7) ya. Lah sekarang dibalik ya. Kalau VBE minus 24/7, kalau VEB ya 24/7. Jadi gini loh. VBE itu artinya apa sih? VBE itu artinya VB dikurangi VE. Kalau VEB berarti apa? VE dikurangi VB. Berarti kalau dibalikkan berarti kan jadi negatifnya ya. Jadi gitu. Jadi VEB itu dari mana? VEB itu dari VBE. Kalau VBE negatif, maka VEB positif. Nah, begitu pula VBD ya. VBD itu dari VDB. Kan VDB itu kan negatif, maka VBD jadi plus gitu ya. Kalau VI tadi kan sudah dihitung langsung tadi ya. Hasilnya negatif tadi ya, karena ini kan masalah arah arusnya tadi ya, dikali 6 ya. Hingga nanti jawabannya sama kan, berarti kan 24/7, 24/7 gitu ya. Ya, karena itu adalah membuktikan bahwa hukum Kirchhoff untuk loop gabungan ya. Loop gabungan antara loop 1 sama loop 2, loop besarnya ini kan. Ya harus sama gitu ya. Kalau nggak sama berarti kan hukum Kirchhoff nggak terpenuhi gitu ya. Ya, kira-kira itu. Atau mungkin ada pertanyaan barangkali sebelum saya lanjut ya. Tapi saya tegaskan lagi ya, apa yang perlu kalian pelajari dengan cermat tuh yang 2 loop ya. Kalau yang 1 loop ini ya sebagai pengayaan lah. Tapi pernah juga keluar ya. Tapi yang biasanya sering itu yang 2 loop. Ya itu. Ada pertanyaan barangkali? Masih ada waktu 9 menitan lah. Nggak ada ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi nanti pertemuan berikutnya ya, hari Kamis nanti saya akan membahas soal-soal yang ada di ini ya. Yang ada di buku diktat itu ya. Jadi ngelanjutkan ini aja ya. Itu untuk hari apa itu? Hari Kamis lusa. Jadi bahas soal-soal di bab 3. Oke, ada pertanyaan barangkali? Enggak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk soal-soal pada umumnya itu kita menentukan I-nya sendiri atau udah ada dari soalnya untuk yang I? Biasanya penentuan I itu kalian sendiri yang menentukan ya. Ya. Jadi di soal tuh enggak. Tapi kadang-kala soal juga memberikan arah, I-nya disebutkan. Ada juga ya, ya kembali ke soalnya. Tapi yang paling sering ya, itu biasanya di soal tidak diberitahu, tidak dikasih arah I-nya itu ke arah mana. Nah, kalau seperti itu kalian boleh milih arah I sembarang. Ya, jadi nggak usah khawatir dengan arah I. Kalaupun nanti pilihan kalian salah, nanti negatif. Kayak ini kan nanti kan negatif itu ya, berarti kan kayak gitu. Gitu jawaban saya ya. Jadi arah I kadang di soal diberikan, kadang di soal enggak. Kalau enggak, berarti kalian pilih arah I menurut kalian. Dan kalau misalkan pilihan kalian salah, berarti nanti akan keluar nilai negatif. Dan itu enggak masalah ya. Itu saya kira. Ada lagi pertanyaan? Enggak. Enggak ya? Cukup? Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri aja perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Ya, Pak.